gue sendiri nih ya, kan gue kuliahnya elektro sebenarnya, bukan IT. Terjun ke IT, jadi ya bener-bener nol besar lah, kayak bener-bener nggak tahu sebenarnya. Apalagi terjunnya jadi .NET kan, belajar framework, terus belajar web dev yang dasarnya banget. Itu yang penting gigih aja sih, terus konsisten aja. Sebenarnya bisa dipelajarin, tapi emang kelihatannya banyak, tapi kalau sedikit-sedikit dipelajarin lama-lama ya bisa juga sih. Paling siapin mental aja, nggak usah kaget pas ngeliat program, santai aja, pasti kalian bisa. Karena itu sebenarnya kayak logika biasa aja, terus bahasanya juga bahasa biasa, cuman dibikin sama orang untuk disingkat-singkat, jadi sintaks tertentu kayak gitu. Cuma sebenarnya itu kayak logik sama bahasa kita sehari-hari biasa, kayak misalnya untuk logik pemilihan pakai if, jika melakukan ini harus melakukan apa. Looping juga selama indeksnya berapa, kita mau lakuinnya apa. Jadi itu kayak bahasa biasa sih, cuman dengan sintaks tertentu. Kiat-kiatnya untuk para pemula, yang jelas satu, benar-benar tekad. Jangan mudah menyerah di tengah jalan. Aku tahu pasti kayak ketika kita ketemu bug, ketemu error, rasanya pengen ya udahlah berhenti aja, ya udah biarin aja. Ya udah, apalagi kalau udah mepet deadline ya udah pasrah aja gitu. Jangan gampang menyerah karena jangan gampang menyerah lah intinya. Jangan patah semangat karena awalnya susah, tapi kalau udah dapet feel-nya, udah nemu feel atau polanya itu pasti jadi seru, bahkan lebih cenderung menyenangkan, ketagihan malah candu karena bakal mau lagi gitu sih. Jadi yang penting pertamanya aja jangan patah semangat. Yang kedua, harus tahu juga goals-nya, mau belajar apa, terus mau bahasa apa, mau bisa sampai mana. Itu harus punya juga goals-nya. Harus belajar di logiknya dulu. Terus setelah logiknya udah lancar, ya udah mau belajar bahasa pemrograman apa aja, silahkan, karena itu adalah pilihan. Itu aja sih. Harus tahu dulu apa yang mau dicari. Karena kalau kita nggak tahu apa yang mau dilakuin, kita nggak tahu apa yang harus kita buat untuk mencapainya gitu. Karena kalau programming sendiri itu udah banyak banget itu bantuan dari Google, banyak community yang saling bantu, sharing code dan lain-lain. Itu sangat-sangat membantu. Yang penting kita tahu dulu apa sih yang kita butuhin buat mencapai tujuannya. Yang ketiga yang jelas terus cari sumber belajar. Itu kan banyak banget tuh sebenarnya di YouTube. Terus banyak juga latihan-latihan, seminar-seminar juga sekarang kan udah banyak. Terus yang terakhir sih latihan. Itu latihan juga harus sendiri. Perbanyaklah project-project yang sekiranya memang sepele, tapi kalau kita terus-menerus berbuat itu akan memperkuat logik kita dan coding kita sih, seperti itu. Karena kalau kita nggak pernah exercise pada membuat project itu, ya kita nggak bakal kuat untuk programming. Apalagi misalnya dunia kerja itu ya mau apa aja, berbeda dengan yang perkuliahan, di mana perkuliahan itu rata-rata cuma perkenalan setengah. Untuk yang pekerjaan itu kalian tuh harus lebih mendalam lagi gitu. Karena kalau misalnya nggak banyak exercise, wah susah sih, bakal mentok terus, seperti nggak bakal explore lebih gitu, seperti itu sih. Jangan males untuk explore, karena ibaratnya kalaupun yang dipelajarin itu cuma dari kuliah atau dari ibaratnya tempat pembelajaran atau les gitulah ya, itu ibaratnya cuma sekotoran buku aja, itu ibaratnya belum sampai dalam, itu cuma dikit gitu yang baru dipelajarin. Jadi jangan males untuk explore sesuatu yang baru gitu. Nah, terus kalau misalkan ketemu error, yaitu usahain cari tahu sebelum nanya. Itu biasanya sering sih, misalnya, aduh error nih, lu bisa bantuin nggak? Gitu kan. Kalau gue sering tanyain gitu, gue sih bisa bantuin karena gue udah sering ketemu. Tapi kalau misalkan orang yang belum nyari, ibaratnya ketemu error tapi belum nyari, duh error nih, bantuin dong. Nah itu berkembangnya susah ya, karena ibaratnya harus ditanam dari diri sendiri. Kalau misalkan kita emang mau belajar,
kita harus mau explore juga. Jangan lupa harus suka ngulik sih sebenarnya. Terutama ke Stack Overflow gitu. Sarjana Stack Overflow. Itu. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu bisa jadi sangat-sangat menyenangkan. Dan itu ya kalau dari programming pasti banyak. Ada kata-kata yang nyangkal banget di gua itu repetition makes perfect. Nah, jadi diulang-ulang aja terus.